Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rudilia Pangesti dengan NIM 211830173 akan menjelaskan tentang analisis fundamental dari perusahaan Akasa Wira Internasional atau ADES. Yang pertama, saya akan membandingkan rasio dari dua perusahaan yang subsektornya sama, yaitu barang produksi. Saya membandingkan dua perusahaan, yang pertama ADES dan yang kedua Cleo. Kedua perusahaan ini sama-sama memproduksi air mineral. Nah, saya akan membandingkan dengan 5 jenis rasio, tetapi di RTI bisnis, dividen yield dari ADES dan Cleo itu tidak ada, jadi saya kosongkan. Sehingga saya menggunakan 4 rasio saja. Yang pertama, ROE. Semakin besar ROE suatu perusahaan akan semakin baik. Jadi, yang pertama ini, Cleo lebih unggul daripada ADES. Selanjutnya, DER, PER, dan PBVR itu semakin kecil akan semakin baik, sehingga ADES unggul ke 3 rasio tersebut. Sehingga saya memilih saham ADES daripada Cleo. Alasan memilih saham ADES. Yang pertama, ADES merupakan perusahaan barang konsumsi, yang mana perusahaan tersebut memproduksi barang primer. Salah satu contohnya adalah air mineral. Walaupun terkena pandemi, produk seperti air mineral tetap dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, perusahaan ini sangat peduli dengan lingkungan dengan mengkampanyekan hashtag niat murni. Yang ketiga, bekerja sama dengan Gojek dan Wash for Change untuk mempermudah konsumen dalam menjaga bumi atau mendaur ulang sampah plastik. Poin kedua dan ketiga ini akan saya jelaskan di akhir video. Profil perusahaan. Perseroan ini bergerak dalam industri air mineral, industri kosmetika, distribusi produk kosmetika, dan yang terakhir industri minuman susu kedelai. Berita terbaru dari ADES juga akan memproduksi hand sanitizer dan desinfektan. Industri air kemasan. Perusahaan memulai produk air minum dalam kemasan secara komersial pada tahun 1986 dengan merek ADES dan Vika. Perseroan mengeluarkan produk baru, yaitu produk air kemasan merek ADES dengan kemasan baru dan Nestle Pure Life di tahun 2004 pada saat Water Partner Bottling SE atau WPB, sebuah perusahaan patungan antara Nestle SA dan Refreshment Product Service atau anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki The Coca-Cola Company, mengambil alih mayoritas saham di perseroan. Di tahun 2007, perseroan mengeluarkan produk air minum baru dalam kemasan galon dengan merek Vika Royal untuk menggantikan produk ADES yang penggunaan mereknya telah berakhir setelah perjanjian lisensi antara perseroan dan The Coca-Cola Company tidak diperpanjang. Selanjutnya, industri kosmetika. Perusahaan memulai produk kosmetika perawatan rambut dengan merek Macarizo di tahun 2010 dengan melakukan pembelian mesin produksi dan perlengkapannya milik PT Damai Sejahtera Mulia. Pembelian aset tersebut telah disetujui oleh mayoritas para pemegang saham dalam RUPS luar biasa perseroan pada tanggal 21 Oktober 2010 dan pembelian aset tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010. Dengan pembelian aset tersebut, perseroan secara resmi mulai melaksanakan bisnis kosmetika perawatan rambut. Kemudian, bisnis perseroan di bidang distribusi produk kosmetika. Pada kuartal keempat tahun 2012, perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Procter & Gamble untuk mengimpor, mendistribusikan, dan menjual produk Procter & Gamble segmen premium profesional atau produk yang didistribusikan dilakukan melalui salon, yaitu produk Wella Profesional, Sistem Profesional, dan Cairol Profesional. Kemudian yang terakhir, bisnis minuman berbahan baku kedelai. Untuk menambah variasi lini produk minuman perseroan di tahun 2014,
Perseroan mulai mengaktifkan kembali pabrik perseroan yang tidak terpakai yang terletak di Jalan Siliwangi, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Sukabumi untuk memproduksi minuman susu kedelai dengan merek Pureal. Bisnis ini merupakan pilot proyek perseroan untuk memperluas ke bisnis minuman lain. Nah, alamat perusahaan. Untuk alamat perusahaan terletak di Perkantoran Hijau Arcadia Tower C, Jalan Letjen TB Simatupang, Kafling 88, Jakarta. Dan untuk alamat pabrik terletak di Cibinong, Sukabumi, dan Jakarta Timur. Komposisi pemegang saham. 91,52%-nya dipegang oleh Water Partner Bottling SE. Sementara 8,48%-nya dipegang oleh publik. Jadi cuma dikit yang buat publik. Riwayat singkat perusahaan. Pendirian. PT Akasawira Internasional Tbk didirikan dengan nama PT Alfiando Putra Setia pada tahun 1985. Nama perusahaan telah diubah beberapa kali, terakhir pada tahun 2010 ketika nama perusahaan diubah menjadi PT Akasawira Internasional Tbk. Penanaman modal asing. Perusahaan didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dalam Surat Keputusan Nomor 42/5/PMA/2006 tanggal 10 Maret 2006. Pada tahun 2010, perusahaan telah memperoleh izin prinsip perluasan penanaman modal berdasarkan Surat Keputusan Nomor 253-1/IP-2/PMA/2010 tanggal 26 Oktober 2010. Penawaran umum perdana. Sesuai dengan Surat Keputusan Bapepam Nomor S774/PM/1994 tanggal 2 Mei 1994 mengenai pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran, perusahaan telah melakukan penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal sejumlah 15 juta saham dengan nilai nominal 1.000 per saham. Perusahaan mencatatkan seluruh sahamnya sejumlah 38 juta saham di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 14 Juni 1994. Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa pada tanggal 6 Juni 1997, perusahaan mengeluarkan 38 juta saham bonus yang berasal dari tambahan modal di setor dengan nilai nominal per saham sebesar 1.000. Kepemilikan oleh Nestle S.A. dan The Coca-Cola Company. Pada tahun 2004, Water Partner Bottling SE, sebuah perusahaan patungan antara Nestle SE dan Refreshment Product Service atau anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki The Coca-Cola Company, mengambil alih mayoritas saham di perseroan sehingga nama perseroan diubah menjadi PT Ades Water Indonesia Tbk. Selama kepemilikan Nestle dan The Coca-Cola Company ini, perseroan mengeluarkan produk air kemasan Ades dengan kemasan baru dan produk baru, Nestle Pure Life. Kepemilikan oleh Sofos Pty Ltd. Pada tanggal 3 Juni 2008, Sofos, perusahaan berbadan hukum Singapura, telah mengakuisisi perseroan melalui pembelian seluruh saham Nestle dan Refreshment Product Service di BPB, dan dengan akuisisi tersebut Sofos menjadi pemegang saham pengendalian perusahaan. Berita tentang Ades. Ingin daur ulang plastik botol semakin mudah dan untung? Ikuti kampanye #NiatMurniAdes. #NiatMurni merupakan sebuah gerakan nyata yang mengajak masyarakat untuk mengelola sampah plastik botol. Hal ini sejalan dengan visi Ades, yakni menanamkan arti lebih untuk kemurnian. Artinya adalah tak hanya air minum yang harus dikonsumsi masyarakat, tapi juga untuk mengajak mereka menunjukkan kemurnian niat untuk menjaga lingkungan dengan hal yang sederhana. Ades bekerja sama dengan Gojek dan Wash for Change memberikan kemudahan dalam menyalurkan niat murni Anda.
Anda bisa dengan mudah mengirimkan plastik botol PET bekas dari rumah atau kantor dengan bantuan gosen dengan nantinya didaur ulang. Setiap kali mengirimkan minimal 50 pieces, tapi tidak berlaku kelipatan, plastik botol PET bekas dengan layanan gosen bisa mendapatkan reward point ADES. Nah, ini grafik ADES. Di grafik terlihat revenue mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan tertinggi dialami tahun 2016. Sementara untuk debt equity ratio yang terletak di gambar yang kanan ini mengalami penurunan dari tahun 2016 dan terus mengalami penurunan di tahun 2020. Jadi yang garis ini itu mengalami penurunan. Jadi kesimpulannya saham ini bagus kalau dilihat dari grafik ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.